Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya yakin percaya setiap kita diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan diri kita. Kita mau datang kepada Allah kita. Kita mau berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Dia. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Kami rasakan kasih setiamu nyata dalam hidup kami. Dalam kesehatan kami rasakan tubuh yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan naikkan puji-pujian kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Memulai hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Aku bersyukur ya Allah. Kami bersyukur. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari bersama-sama kita mulai dari awal. Kekuatan di hidupku, kami dapat di dalam-Mu ya Allah. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya, kami percaya, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah kami yang baik. Haleluya. Kami mau percaya Tuhan, bukan karena melihat, tapi karena kasih setia-Mu. Firman-Mu tiada berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kira-la-la-la-la-la-la-la masih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kina-la-la-la-la-la masuk. Sungguh kami bersyukur, kami percaya hanya kepada-Mu. Haleluya. Kira-la-la-ma-ya-la-la-mu, syara-la-la-la-ma-ya-la-mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya, oh, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami bersyukur karena Engkau tidak berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Kau tetap mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami tidak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, berikan hikmat marifat bagi setiap kami, sehingga kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, biarlah berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Amin. Mari belajar bersama-sama kebenaran akan firman Tuhan. Gereja memberikan satu tema, yaitu tentang restorasi doa. Dan berbicara tentang doa, sering kita mendengar bahwa doa adalah nafas hidup orang-orang percaya. Benar? Yang menjadi pertanyaannya adalah seberapa besar dari Bapak Ibu Saudaraku yang kesukaannya itu berdoa. Ya Mas Denny, saya berdoa setiap hari 5 kali, bahkan lebih, yaitu doa makan sama mau tidur. Bukan itu yang saya maksud Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi adanya waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Memiliki jam-jam doa di mana engkau bergaul intim dengan Tuhan secara pribadi. Atau mungkin dimanapun kita berada, engkau bersama-sama dengan keluargamu, engkau membangun mezbah doa. Amin. Tuhan Yesus sendiri adalah contoh pendoa. Kita ingat di Taman Getsemane, di mana Tuhan memikirkan kengerian tentang salib. Tuhan Yesus di situ berdoa.
Di dalam Matius 26 ayat 39 berkata, "Ya Tuhanku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bahkan saat Tuhan Yesus di atas kayu salib pun, dia tetap berdoa kepada musuh-musuhnya. Di dalam Lukas 23 ayat yang ke-34. "Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Dan Tuhan Yesus saja, dia berdoa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Amin. Dari kisah di atas kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, dalam keadaan apapun, teruslah untuk kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Amin. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi permasalahan-permasalahan yang mungkin berat bagi kita. Oh, masalah ini saya merasa berat sekali dan saya tidak mampu. Tetapi percayalah, di saat kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita, mengatasi semua permasalahan yang kita hadapi. Amin. Seperti yang difirmankan di dalam Matius 21 ayat yang ke-22. Berkata, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya." Imani janji Tuhan itu. Amin. Kenapa masalah itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita? Karena Tuhan mau kita melalui prosesnya Tuhan. Amin. Tuhan bisa saja langsung menolong kita. Tetapi sekali lagi, Tuhan mau, Tuhan melihat kita, kesungguhan kita di dalam kita bersama dengan Tuhan. Maka dari itu, laluilah prosesnya Tuhan. Jangan protes dan jadilah kita sukses bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, salah satu prosesnya adalah kita harus sungguh-sungguh di dalam berdoa. Kenapa? Saat kita sungguh-sungguh di dalam doa, kita sedang melibatkan Tuhan di dalamnya. Amin. Dan saat kita melibatkan Tuhan, maka Tuhan pasti dia akan pernah lalai dalam mengenapi setiap janji-janjinya. Seperti yang di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, "Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat." Mungkin kita berseru, "Tuhan, kenapa doaku belum dijawab-jawab? Kenapa Tuhan, kenapa?" Dan saat Tuhan menjawab doa kita, kita berseru kembali, "Tuhan, kenapa kok tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan?" Percayalah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan memiliki rencana yang indah atas kehidupan kita. Tuhan tahu mana yang terbaik atas kehidupan kita. Amin. Dan saat seruan doa kita belum dijawab Tuhan, kita lihat 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia." Saat doa kita tidak dijawab atau belum dijawab Tuhan, yang pertama tetaplah engkau berdiri teguh. Jangan pernah goyah, bahkan engkau giatlah senantiasa di dalam pekerjaan Tuhan. Saat engkau melakukannya, dikatakan bagian akhir, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Dengan kata lain, Tuhan menggenapi akan janjinya. Amin. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah di atas, berdoalah buat orang-orang yang menyakiti kita. Wah, sulit Mas Denny,
Dia terlalu menyakiti hidup saya. Dia terlalu menyakiti saya, kata-katanya tidak enak dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan rasa sakit hati di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus menaati apa yang Tuhan Yesus firmankan, yaitu ampuni, ampuni, dan ampuni. Yang terakhir, penutup, dalam kehidupan ini kita dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, benar? Baik masalah ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, bahkan sekolah engkau yang masih muda. Hal terpenting yang harus kita perhatikan adalah sikap kita di dalam menghadapinya. Sebab ada orang yang menyerah kalah terhadap masalahnya, tetapi ada juga yang tetap tegar di dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, kita di bagian yang mana? Kita bagian yang kalah atau kita bagian yang tegar? Selain sikap, yang tidak kalah penting dalam menghadapi masalah adalah dengan berdoa. Kenapa? Sekali lagi, dalam doa kita sedang melibatkan Tuhan. Dengan kata lain, bahwa hidup kita adalah pilihan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Dimanapun kami berada, Tuhan memberkati kami dan ajar untuk kami dalam keadaan apapun, untuk kami tetap berdoa kepadamu. Kami tetap menjalin keintiman bersama denganmu, berserah penuh kepadamu. Kami tetap berdiri teguh, kami tidak goyah. Terima kasih. Dan ajar kami, mampukan kami untuk kami boleh berdoa kepada orang-orang yang menyakiti hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami pagi hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang rindu untuk didoakan, bisa menulis di dalam kolom komentar doa pagi online.